Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Itu tuh yang paling penting. Ibu yakin pada masa pandemi ini, selama kalian belajar dari rumah, aktivitas apa sih yang kalian nggak pernah lupakan? Kira-kira apa? Ya, betul tuh, itu makan. Makan, kalian ada yang melupakan makan? Bagaimana ya jadinya? Jadi, pada pemaparan nanti kalian akan tahu seberapa seimbangkah makanan yang kalian makan atau seberapa sehat dan bergizikah makanan yang kalian makan. Dan seberapa pengaruhnya pada kesehatan kalian. Pada pemaparan nanti yang akan dijelaskan rekan ibu, ada 4 pembahasan. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, zat gizi. Yang ketiga, gizi seimbang. Yang keempat, pengaruhnya zat gizi terhadap kesehatan. Nah, jangan di skip-skip ya. Nanti kalian tidak akan bisa menjawab tugas-tugasnya. Di akhir nanti akan ada tugas membuat laporan rencana menu makan selama 1 minggu ke depan. Jadi jangan di skip-skip. Yaitu berikut pemaparannya. Kamu pernah dengar nggak sih ungkapan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Ternyata istilah ini benar loh. Karena jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Seperti aku nih, aku bisa sekolah, main basket, main musik, ikutan bimbel, atau melakukan kegiatan lainnya. Itu semua karena aku sehat. Nah, karena banyaknya aktivitas, makanya aku harus selalu imbangi dengan asupan makanan yang cukup. Karena kalau makanannya nggak cukup, aku bisa lebay, lemes bray. Makanan yang cukup ini bukan berarti jumlahnya aja ya guys, tetapi juga kandungan gizi di dalamnya. Kalau kamu lagi makan atau minum, pasti masukin lewat mulut kan? Bukan lewat hidung. Jadi, ketika makanan atau minuman masuk lewat mulut dan dicerna oleh tubuh, kalau gizinya seimbang, maka otak dan tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Karena zat-zat yang terdapat dalam makanan atau minuman kita tadi dapat diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, supaya kamu lebih mudah paham, ada nih pedomannya. Yang pertama, tumpeng gizi seimbang untuk pedoman makan sehari-hari, dan isi piringku untuk pedoman 1 kali makan. Kita bahas yang ini dulu aja ya. Nah, meskipun ini berbentuk tumpeng, tapi tumpeng ini nggak bisa kita makan, soalnya cuman konsep doang. Apalagi tumpengnya mau kita buat ulang tahun, nggak bisa. Apalagi 17-an, nggak bisa. Penasaran kan? Yuk kita bahas aja. Kalau diibaratkan rumah, tumpeng gizi seimbang ini ibarat rumah yang punya 4 pilar. Kalau salah satu pilar nggak ada, roboh deh rumahnya. Gitu juga diibaratkan dengan tubuh kita. Nggak ada salah satunya, roboh deh kita. Itulah mengapa di dalam tumpeng gizi seimbang ini ada 4 pilar. Karena antar pilar berhubungan erat dengan pilar lainnya. Sekarang kita coba unboxing satu persatu dulu yuk. Mulai dari pilar pertama dulu deh. Pada pilar pertama tumpeng gizi seimbang dikatakan bahwa kita harus makan makanan beragam. Maksudnya, makanannya harus mengandung macam-macam zat gizi, mulai dari karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan juga mineral, serta jangan lupa air putih. Nah, masing-masing tingkatan pada tumpeng ini memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda loh. Dari bagian paling bawah nih, ada makanan pokok seperti nasi, singkong, ubi, jagung, dan sebagainya, yang mengandung karbohidrat. Move on ke atasnya, ada sayuran dan buah-buahan, yang mengandung vitamin dan mineral. Terus ada lauk pauk yang mengandung protein, lemak, dan juga mineral. Gak kalah pentingnya, kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, lemak, atau minyak ya. Oh iya, jangan lupa konsumsi air putih minimal 8 gelas setiap hari untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini nih pilar kedua tentang membiasakan perilaku hidup bersih. Tapi sayangnya masih ada aja yang belum terbiasa melakukannya. Contohnya, kalian sudah makan makanan yang cukup dan bergizi, tapi lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Atau misalnya, sendok dan piringnya nggak dicuci bersih. Atau nih, main di luar tapi nggak pakai alas kaki, ini bisa menyebabkan kecacingan loh.
Ada lagi nih yang paling populer, ada makanan jatuh, belum 5 menit diambil, langsung dimakan lagi. Itu semua bikin makanan kalian yang bergizi tadi menjadi kotor. Jangan dimakan lagi loh ya, karena itu percuma. Oke, itu semua bikin semuanya percuma. Guys, ingat ya, hindari kebiasaan-kebiasaan tidak baik seperti tadi dan mulai biasakan perilaku hidup bersih. Karena membiasakan perilaku hidup bersih dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit infeksi. Selanjutnya, pilar ketiga nih. Pilar ini tentang melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalnya kamu berolahraga, bebas mau apa aja. Mau futsal kek, mau basket, mau bulu tangkis kek, bebas pokoknya. Yang jelas, lakukanlah aktivitas fisik secara teratur selama 30 menit setiap kali latihan. Dilakukan 5 kali dalam seminggu. Guys, selanjutnya yang terakhir ya, pilar keempat. Pilar keempat ini tentang memantau dan mempertahankan berat badan normal. Pemantauan berat badan normal dapat dilakukan dengan menimbang berat badan 1 kali sebulan. Jadi alangkah baiknya jika kamu selalu memantau berat badan supaya kamu nggak terlalu kurus, nggak hampir kurus, nggak terlalu gemuk, nggak hampir gemuk, atau yang lainnya. Nah, itu tadi tumpeng gizi seimbang. Jangan cuma diingat ya, keempat pilar yang tadi yang terpenting itu dipraktekkan biar kamu selalu sehat dan kuat. Nah, setelah memahami tumpeng gizi seimbang tadi, sekarang kita akan membahas pedoman untuk 1 kali makan, yaitu apa coba namanya tadi? Yes, isi piringku. FYI aja sih, sebelumnya isi piringku disebut dengan piring makanku. Oke, lanjut ya. Jadi guys, mendapatkan proporsi makanan yang sesuai untuk 1 kali makan, piring kan dibagi 2 nih. Separuhnya untuk karbohidrat dan lauk, tapi lebih banyak karbohidratnya. Separuhnya lagi untuk sayur dan buah, tapi lebih banyak sayurnya. Terus jangan lupa air putihnya. Nah, simpel kan guys? Dengan mengikuti pedoman gizi seimbang, maka kebutuhan zat gizimu dapat terpenuhi. Dampaknya nggak cuma bisa kamu rasain sekarang loh, tapi sampai kamu dewasa nanti. Supaya nggak cuma kamu yang ngerasain manfaat dari mempraktikkan pedoman gizi seimbang, yuk bantu aku share video ini ke keluarga, teman-teman, atau siapa aja deh boleh, terserah kamu. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena katanya konsep 4 sehat 5 sempurna ini udah nggak dipakai lagi di Indonesia. Mau tahu nggak kenapa? Makanya tonton video selanjutnya. Coba kamu perhatiin deh, yang ini pedoman gizi seimbang, sedangkan ini konsep 4 sehat 5 sempurna. Kamu tahu nggak bedanya apa? Ayo kita cari tahu. Halo guys, bertemu lagi nih dengan aku. By the way, apakah kamu sudah menjalankan pedoman gizi seimbang? Atau jangan-jangan kamu masih akrab dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ayo yang mana? Kamu harus tahu nih, sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna dianggap sudah tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Kak? Sabar. Biar tahu alasannya, makanya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pedoman gizi seimbang, jadi kita lanjut ke konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku ceritain dulu nih awal mula konsep ini berkembang di Indonesia. Awalnya konsep 4 sehat 5 sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat, dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing.
Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan. Tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk, sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut, maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih, konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Oke, selanjutnya kita bakal mengulik tentang sesuatu yang enak-enak nih. Pasti kamu suka. Yaitu tentang keanekaragaman makanan. Nah, kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye! Pernah nggak sih kamu lihat teman kamu atau bahkan kamu sendiri bawa bekal ke sekolah cuma nasi sama ayam goreng? Atau nih yang paling populer, mie sama telur goreng? Atau bahkan cuma bawa sayur sama buah aja? Alasannya sih karena diet. Apalagi ngirit. Halo guys, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman makanan yang merupakan pilar pertama dari pedoman gizi seimbang. Sebelumnya jawab dulu dong pertanyaan aku tadi. Pernah nggak sih kalian bawa makanan yang isinya satu atau beberapa jenis makanan aja? Kayak nasi ayam goreng, mie sama telur, atau cuma bawa sayur atau buah aja? Memangnya kalau kamu makan segitu udah oke belum sih? Oke sih. Tapi menurut pilar pertama pedoman gizi seimbang, makan dengan keanekaragaman makanan itu artinya setiap kali kita makan harus terdiri atas kelompok makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, serta air. Selain itu, dalam setiap kelompok makanan harus bervariasi jenisnya. Misalnya gini nih, menu makan siang hari ini pakai nasi, ayam goreng, tempe goreng, dan tumis kangkung. Terus buahnya semangka. Lalu besoknya menu makan siangnya beda lagi nih, yaitu nasi, ikan tongkol balado, tahu goreng, capcay, dan melon. Dan begitu seterusnya, beda-beda lagi menunya. Jadi setiap hari tidak makan dengan menu yang sama. Penting nih buat kamu untuk makan beraneka ragam makanan. Karena setiap kali makan kamu harus mengonsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai kebutuhan. Supaya apa? Supaya tubuh mendapat berbagai zat gizi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Bagaimana kita tahu bahwa makanan yang kita makan sudah beraneka ragam dan proporsinya benar? Caranya mudah banget guys. Cukup ikuti panduan isi piringku. Masih ingat kan? Isi setengah piring dengan makanan pokok dan lauk pauk yang banyak makanan pokoknya. Dan setengah lainnya dengan buah dan sayuran, lebih banyak sayurnya. Nah sekarang kita bahas satu persatu yuk keanekaragaman makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kak, mau nanya dong. Emang makanan pokok itu harus nasi aja ya? Oke, aku jawab. Jawabannya tidak guys.
Karena kalau kamu lihat lagi pada pedoman gizi seimbang pilar pertama, pada bagian makanan pokok kan terdiri atas nasi, ubi, singkong, jagung, sagu, kentang, dan lainnya. Nah, makanan pada bagian tersebut punya gizi yang mirip dengan nasi, sehingga dapat saling menggantikan. Ibaratnya nih, kalau lagi nggak pengen makan nasi, atau lagi nggak ada nasi nih, kamu boleh-boleh aja tuh menggantinya dengan singkong, jagung, kentang, atau yang lainnya. Nah guys, makanan pokok itu penting bagi tubuh kita karena merupakan sumber karbohidrat yang akan diolah di dalam tubuh untuk menghasilkan energi yang mensupport setiap kegiatan fisik kita, termasuk mencerna makanan, memelihara denyut jantung, dan bernafas. Makanya nggak heran kalau kita nggak makan makanan pokok jadi kurang bertenaga atau lebay gitu. Apa coba? Lemes bray gitu. Oke. Ayo kita move on ke atas. Ada sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diperlukan tubuh untuk melancarkan berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga disebut juga sebagai zat pengatur. Selain itu, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber serat yang dapat memperlancar buang air besar loh. Lanjut nih, ada lagi bagian lauk pauk yang terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Kamu tahu nggak apa bedanya? Jadi kalau lauk hewani itu berasal dari hewan seperti sapi, kambing, unggas, ikan, dan telur. Sedangkan lauk nabati berasal dari tumbuhan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, tempe, dan tahu. Nah, mau lauk hewani maupun lauk nabati sama-sama merupakan sumber protein yang berfungsi sebagai zat pertumbuhan dan pemeliharaan nih guys. Bahkan lauk hewani juga merupakan sumber lemak dan mineral loh. Makanya, lauk hewani dan nabati penting banget dikonsumsi karena mengandung protein, mineral, dan lemak yang sangat berperan pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, remaja, terus ada ibu hamil, dan menyusui. Tapi meskipun lauk hewani dan nabati sama-sama baik, terdapat perbedaan komposisi asam amino di antara keduanya loh. Lauk hewani itu mengandung asam amino esensial lebih lengkap dibanding lauk nabati. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh. Bahkan gak cuma asam amino esensial, di beberapa lauk hewani seperti daging merah dan hati juga terkandung zat besi yang lebih banyak lagi, sehingga bisa mencegah anemia. Selain itu, penyerapan protein hewani juga jauh lebih tinggi dibanding dengan protein nabati. Meskipun begitu, setiap kali makan usahakan terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati ya. Soalnya kandungan gizi dari lauk hewani dan lauk nabati akan saling melengkapi. Terus jangan lupa nih guys, pada tumpeng gizi seimbang dikatakan bahwa kita harus minum setidaknya 8 gelas air putih atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Kenapa sih kita harus minum air putih? Karena lebih dari 70% tubuh manusia tersusun dari cairan, dan kekurangan cairan bisa menyebabkan terjadinya gangguan tubuh seperti hilang konsentrasi, bahkan bisa-bisa hilang kesadaran. Makanya kita dianjurkan minum air yang cukup. Oh ya nih guys, sebelum minum jangan lupa pastiin dulu air putihnya harus bersih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tentu saja matang. Jangan minum yang mentah. Dan harus diingat juga kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau minyak, yaitu jangan lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak per harinya. Mengapa? Tenang, nanti aku akan jelasin di video selanjutnya. Penasaran? Makanya ditonton terus. Oke? Nah guys, itu tadi keanekaragaman makanan yang harus kamu penuhi setiap kali makan. Terus kenapa sih kita harus makan beraneka ragam makanan? Supaya tahu jawabnya, kita simak yuk dari ahlinya. Adik-adik, kita harus makan beraneka ragam makanan karena tidak ada satu jenis makanan atau minuman pun yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara lengkap. Sementara, tubuh membutuhkan berbagai jenis zat gizi di waktu yang bersamaan. Misalnya nih, nasi kaya akan kandungan karbohidrat, tetapi rendah kandungan zat gizi lainnya. Ikan kaya akan protein, lemak, mineral, tetapi rendah kandungan zat gizi lainnya. Sayur dan buah kaya akan vitamin dan mineral, tetapi rendah kandungan zat gizi lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap kali makan, kita harus memakan aneka ragam makanan agar kebutuhan seluruh zat gizi dapat terpenuhi. Perlu kalian ketahui,
Makanan yang beraneka ragam itu tidak harus mahal ya, dan bisa tetap enak, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak makan beraneka ragam makanan. Nah, gimana? Kalian sudah tonton kan videonya pemaparan yang tadi? Untuk tugasnya kalian membuat laporan rencana menu makan 1 minggu ke depan. Untuk formatnya nanti akan Ibu kasih via WA. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke Ibu via WA. Untuk kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.